Alhamdulillah dari mantan suami nggak sepeser pun, dari cerai dari Dari cerai apa-apa. sampai sekarang enggak? Dari anak pertama aja mau masuk SD ada beban juga, anak yatim piatu yang aku jaga, Masya yang Allah, aku jadi biayain. ngurus yatim piatu Yatim juga. piatu juga aku urus semua. Ada beban juga, anak yatim piatu yang aku jaga, yang aku Jadi biayain. ngurus yatim piatu Yatim juga. piatu juga aku urus semua. Kalau sama kakak yang kedua sering berantem. Karena teteh yang pertama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah kita ketemu sama Teh. Siapa Teh? Elisna. Hah? Elis kepanjangannya? Elis Lisnawati. Elis Lisnawati. Jadi ini Teh kampung apa Teh? Kampung Babakan Cilamo, Babakan Cilamo, Kecamatan Cibatu. Cibatu masih ya, Kabupaten Garut. Nah, alhamdulillah nih Sobat Muda HDW kita ketemu sama Teh Elis. Teh Elis ya. Waduh. Ini Pak, maaf Teh, saya ganggu. Saya mau ngobrol sebentar, gitu kan. Kalau Teteh di sini tinggal sama siapa Teh? Sama emak, Sama sama emak, anak-anak, sama anak-anak. sama Kalau ponakan. sama ponakan. Kalau suami Nggak ada, nggak ada. udah nggak punya suami. Oh, Satu rumah di sini janda semua. hah? Satu Rumah janda semua. Waduh, jadi termasuk ibu, Teteh sama Teteh, aku sama ini meninggal atau cerai? cerai. Cerai ya. Kalau juga misalnya ngomongin janda ini, emang kenapa Teh awal mulanya kalau boleh saya tahu? Awal mulanya ya gimana ya? Kalau diceritain ya begitulah, sakit juga sih di hati. Sakit ya. Tapi si mantan suami udah nikah lagi. Udah nikah lagi? Kenapa Teteh nggak nikah lagi? Nggak tahu, mungkin Allah belum menakdirkan jodoh yang terbaik lagi, karena di zaman sekarang banyak lelaki yang manis di depan akhirnya pahit di belakang, ya masih ada takut gitu buat Takut berumah gitu ya? tangga lagi. Tapi niat dari hati yang paling dalam ada sih, pengen rumah tangga lagi kayak yang lain. Tapi takut juga, takut yang kayak udah sering-sering kayak di TV-TV yang kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi emang kenapa, kalau boleh saya tahu, kenapa itu awal mulanya? Awal mulanya sih cuma cekcok biasa. Akhirnya orang tua ikut campur, ya udah kalau kayak gitu nggak bisa disatuin lagi. Tapi awal akhirnya pengen si mantan suami pengen rujuk lagi, tapi bapaknya nggak ngerestuin lagi, akhirnya malah dinikahin sama orang lain.
tapi malah dia yang kecewa. Apa yang bikin teteh sakit? Kayaknya teteh berlinang air mata kenapa? Sakit hatinya begitulah. Dari sekarang kalau masalah anak mau masuk SD atau mau masuk SMP, dari SD kecil sampai sekarang SMP nggak pernah ada biaya sama sekali. Nggak ada Cuma biaya. aku doang gitu yang berusaha kuat. Terus teteh dari mana kalau untuk ngebayang anak? Kerja di Jakarta. Oh kerja. Oh, kerja di Jakarta sebagai ART. ART. Jadi ditinggalin dong anak-anak. Anak-anak ditinggalin sama emak, sama ponakan juga, karena ada beban juga anak yatim piatu yang aku jaga, yang aku Jadi biayain. ngurus yatim piatu Yatim juga. piatu juga aku urus semua. Ada beban juga anak yatim piatu yang aku jaga, yang aku Jadi biayain. ngurus yatim piatu Yatim juga. piatu juga aku urus semua. Tapi cukup deh. Alhamdulillah gaji sedikit ya, cukup ya dicukup-cukupin, kalau enggak ya cari lagi. Punya cerita misalnya yang bikin teteh sedih apa? Yang paling sedihnya itu ketika ponakan meranjak dewasa, nggak ada orang tuanya gitu. Udah ditinggalin dari kecil. Oh gitu. Berarti adik teteh atau kakak teteh? Kakak yang pertama. Kakak yang pertama. Itu gimana awalnya? Ya awalnya karena sakit itu meninggal. Udah mau hampir 10 tahun meninggalnya. Oh udah 10 tahun. Karena apa? Tadinya ada yang orang ngeguna-gunain, terus dicek dari dokter komplikasi. Ya nggak tahu juga sih, tapi banyak yang bilang ada yang guna-gunain gitu, dari sekujur badannya sampai perutnya gede. Sampai ada yang bilang di dalam perutnya ada ular lah, ada inilah itulah. Ya walau alam lah, nggak tahu gitu. Terus dicek ke dokter nggak ada apa-apa, cuman komplikasi doang. Pada teteh masih sayang juga ya ke beliau. Itu yang paling teteh sayang banget. Adik kakak? Kakak ya. Di kakak yang paling sayang. Oh jadi ada itu berarti cuman paradigma ada yang guna-guna gitu ya. Positifnya mungkin karena apa kalau menurut dokter? Karena komplikasi jantung, paru-paru, sama ginjal juga. Dan akhirnya meninggal itu 10 tahun udah lama gitu udah kan. Lama. Tapi ada kata-kata terakhirnya dari beliau. Ada sih, waktu terakhirnya itu waktu sakit parahnya banget di sini. Pengen minta ke rumah sakit, tapi di sini nggak ada kendaraan. Mau nyewa di orang juga udah mau siap berangkat, tiba-tiba berhenti gitu, kendaraannya nggak mau jalan. Terus ya, ke satu lagi udah siap, tapi tetehnya udah nggak tertolong. Meninggalnya juga di pangkuan aku. Pas lagi mau pakein baju, udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu yang paling sedih. Orang yang disayang ya. Sayang banget sama kakak yang pertama. Kalau sama kakak yang kedua sering berantem. Karena teteh yang pertama sayang. Kuat teteh kalau juga ngomongin orang yang kita sayang pasti kapanpun juga. Karena Tuhan lebih sayang teteh. Iya. Kalau minta mah pengen panjang umur, tapi ya Allah malah mengambilnya dari kita. Dan sekarang teteh ngurus anak yatimnya gitu ya. Masya Allah. Aku yang tanggung semuanya. Itu anak yatimnya keperluannya apa aja teh? Keperluannya sih banyak. Ya. Dari sekolah aku yang ngasih alat-alat sekolah, aku kumpul-kumpulin. Dari tas, dari baju semuanya aku yang usahain.
kadang dikasih juga dari orang walaupun bekas tapi masih bagus. Ada yang belum kebeli nggak, misalnya saya Banyak pengen ini gitu, apa contohnya? banyak kemarin suka curhat, Iya, apa? pengen HP katanya. Masya Allah. Ya udah sabarin aja, doain bibi biar sehat, biar bisa kebeli apa-apa. Tapi ya kalau gaji pas-pasan ya cuman cukup buat makan. Kalau boleh tahu berapa digaji di Jakarta? Gajinya berapa? Kadang 2,5 juta. Itu pun ya dicukup-cukupin lah buat sehari-hari. Itu luar biasa. Kadang ada yang 2 juta, tergantung orang bayarnya. Jadi anak yatim ini pengen handphone belum kebeli. Iya. Terus apalagi yang belum pernah ngomong ke teteh? Kadang suka nangis. Bi, kenapa ya? Ica sebenarnya masih pengen sama mama, tapi mama udah nggak kuat, malah pergi duluan. Ica di sini sama siapa? Ica nggak punya orang lain lagi kecuali bibi sama mama. Malah gini, sabar ya. Nanti kalau bibi punya apa-apa nanti kita beli. Kita doain mama ke makam tiap malam Jumat juga sering ke makam, sering ngajiin juga, ngasih Al-Fatihah. Luar biasa teteh ya. Walaupun juga sekarang teteh kan, sekarang anak berapa teteh dari teteh? Aku anak dari mantan suami 2. Dan ngurus yatim? Yatim piatu 4. Yatim piatu 4, Masya Allah. Belum emak ya. Masya Allah. Kadang nggak kepikiran capek katanya? Ya kalau dibilang capek ya capek, ngeluh sih iya, cuman harus benar-benar kuat hadapin dunia yang apalagi sekarang udah zamannya keras. Dikuat-kuatin, disabar-sabarin walaupun udah capek, lelah. Karena kebutuhan masih banyak, belum tercukupi, belum ini itu belum tercapai. Kadang emas juga sering ngedumel, suruh beliin buat pendengaran telinga. Oh, kurang mendengar ya, Mbak? Emak kurang mendengar apa-apa. Jadi kalau ngomong sama emak harus agak kenceng gitu. Kalau maaf teh, kalau mantan suami emang nggak ngasih juga? Alhamdulillah dari mantan suami nggak sepeser pun, dari cerai. Dari cerai sampai sekarang enggak? Dari anak pertama aja mau masuk SD nggak ada beliin baju sepotong ataupun buku selembar, nggak ada. Kalau bukan dari saudara-saudara yang ngasih. Pernah nggak ngomong teteh ini anak gimana? Pernah. Terus? Tapi biasa aja. Apalagi udah masuk SMP, aku lagi. Tapi anak teteh 2 tuh perempuan atau laki-laki? Cowok-cowok. Cowok dua-duanya gitu kan. Dan dari awal teteh cerai sampai sekarang belum pernah dikasih. Gak ada apa buat per bulannya berapa, mingguannya berapa, nggak ada. Nggak ada. Kalau ke anak sih suka ngasih 50, kadang 20. Kalau bukan aku yang kerja banting tulang di rumah orang lain, walaupun gaji pas-pasan ya alhamdulillah bisa nyekolahin, bisa beli buku, baju, sepatu, sama makan juga. Luar biasa ya. Jadi walaupun misalnya ayahnya tidak ngasih apapun, teteh bisa kerja keras, apalagi sekarang sambil ngurus 4 anak yatim. Alhamdulillah. Alhamdulillah teh. Berkah teh ya. Walaupun sekarang mungkin bisa dikatakan teteh janda gitu kan, tapi semangat untuk kerja mah terus ya teh ya. Teh punya keinginan nggak misalnya sekarang? Apakah masih tetap mau kerja di Jakarta, atau juga misalnya teteh mau balik ke sini atau gimana? Ada keinginan nggak itu? Kalau keinginan pengen tetap di rumah ya pengen gitu sambil istirahat, cuman bingung mikirnya lagi kalau aku di rumah bertahun-tahun terus baru seminggu berapa hari juga dari mana biaya sehari-hari buat makan. Kalau juga misalnya di sini buka warung atau apa gitu? Dulu pernah buka warung, lagi rame-ramenya. Biasalah kalau orang yang kayak gimana mas selalu
ngikutin dagang ini diikutin, dagang itu diikutin, akhirnya nggak kejual semua. Ya udah dimakan sama ponakan yang anak yatim piatu. So aku cari kerja ke Jakarta. Oh, pernah jadi habis gitu kan. Jadi keinginan teteh apa? Apakah bisa tetap mau kerja terus sampai menemukan suami baru gitu, atau misalnya gimana? Ya kerja terus sampai menemukan orang yang benar-benar Tepat teteh. menerima apa adanya Menerima dari keluarga kita yang sederhana ini. Masya Allah. Tapi teteh nggak neko-neko ya, pengen yang kayak gimana juga. Ya. Tapi terserah Allah. Allah ya. Luar biasa nih sobat muda, kita ketemu sama Teh Elis. Ini kebetulan juga masih keluarganya Neng siapa? Risa ya, sama Rintan sama Risa. Ternyata beliau ini yang mengurus anak-anak, 4 anak yatim, walaupun juga harus mengurus anak sendiri ya Teh. Iya. Pernah nggak Teh? Ini kan Teteh baru pulang nih ya, baru pulang dari perantauan gitu kan. Pernah nggak misalnya pas di perantauan nggak ada kejadian misalnya nyampe nggak keluar gitu gaji, atau misalnya nggak bisa ngasih gitu? Alhamdulillah kalau selama di perantauan gaji selalu tepat. Selalu tepat ya, alhamdulillah ya, nggak ada kendala. Ke kampung pun nggak pernah telat. Cuman mungkin belum bisa ngasih lebih mungkin ya. Cuman bisa ngasih separoh buat keluarga, buat anak jajan makan, separohnya lagi buat beli alat-alat sekolah. Kalau boleh tahu keperluan yang paling mendesak untuk saat ini nih Teh ya, untuk Teteh sendiri, untuk anak dan untuk yatimnya, itu apa Teh? Ya dibilang tadi emak bilang udah nggak punya beras, cuman tadi beli 10 kilo. Oh gitu? Iya. 10 kilo? 10 kilo. Itu gimana? Dari sisa ongkos dari Jakarta juga sih. Sisa ongkos? Iya. Belikan beras? Sisa ongkos dibeliin beras. Buat sama lauknya. Kadang saya pakai garam, kadang saya pakai sambal doang. Oh, jadi gimana kalau di saat Teteh nggak ada? Ya alhamdulillah kalau di saat aku nggak ada lagi rezekinya. Suka dari mana katanya? Kadang dari tetangga. Oh. Kadang dari orang-orang yang ada gitu ngasih diamplopin buat anak yatim. Luar biasa. Jadi tadi juga ada sisa belanja gitu ya. Teteh belikan berapa kilo? 10 kilo. 10 kilo itu berapa? Nggak tahu ya. Cuman pas dikasih uangnya aja 60 dikasih ke main aja semua. Ya, luar biasa ya. Kita masih bareng Teh Elis. Ternyata kalau ngelihat keluarga emak ngurus anak yatim sangat luar biasa. Jadi sisa ongkos berarti Teteh untuk sebagiannya udah dibelikan gitu? Udah. Dibelikan apa aja kemarin? Beli beras sama bawang-bawangan buat di dapur. Berarti kan 2 juta itu pernah nggak beli baju lebarannya kemarin? Katanya ada yang nggak beli baju lebaran katanya. Ada. Anak yatim piatu yang nggak kebeli. Tapi nggak nangis anak piatu? Alhamdulillah, orang-orang mah takbiran pada lebaran baju baru. Ini mah bukannya pakai baju baru, malah pada tidur semuanya. Nggak kemana-mana. Jadi udah sholat id udah pada tidur? Tidur karena habis begadang dari masjid juga ikut takbiran. Itu ngelihatnya gimana tuh? Gimana ya? Nyesek juga iya, sakit hati juga iya. Lihat orang lain lebaran pada kumpul, komplit. Terus anak suka mikir kenapa keluarga aku nggak komplit gitu. Tapi ya suka disabar-sabarin sama anak. Dikuat-kuatin. Jadi itu Teteh mungkin habis untuk beli baju lebaran ya kemarin ya. Jadi bekas gajian itu Teteh belikan baju, bukan baju ya tadi, sendal
buat anak dan juga buat yatim-yatimnya. Mm-mm. Dan sisa ke sini beli beras, sisa ongkos. Ongkos Cuman 10 10 kilo. kilo. Masya Allah. Ya udah teh, kalau gitu saya tambahin atuh teh nih buat beri belas. Mudah-mudahan berkah buat teteh nih, tolong terima ada sedikit sedikit. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ya Allah, makasih. Buat nambahin apa namanya itu dari hamba-hamba Allah yang terus berbagi di kami ADW Channel. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lagi kita akan kesini lagi teh. Amin. Makasih juga atas rezekinya. Tapi segini alhamdulillah bagi kami sangat bersyukur. Semoga yang ngasih rezeki panjang umur. Amin. Selalu dilimpahkan sama Allah rezekinya. Amin. Cuman bisa mengirimkan doa yang terbaik. Amin. Nah itu sobat Muda HDW, kita ketemu sama Teh Elis, Lilis, Elis ya. Teh Elis ternyata ini masih keluarga dengan anak-anak yatim yang kemarin kita ketemu. Ternyata beliau juga seorang janda yang ternyata inilah sosok yang berbagi untuk yatim, yang ngurus anak yatim empat anak yatim dan 2 anak sendiri. Yeah. Anak sendiri, dan berbagai cara beliau lakukan dan luar biasa gitu kan. Nah inilah sosok seorang janda walaupun tidak ada suami tapi tetap semangat gitu kan, kerja walaupun harus ke kota ya teh. Iya. Masya Allah. Meninggalkan anak. Anak. Dan katanya teteh pernah nggak kerja yang jauh? Dulu waktu kecil pas lagi kelas 5 SD itu pun sekolah nggak tamat. Kelas 5 SD terpaksa berhenti sekolah. Terus berjuang untuk hidup di negeri jiran Malaysia. Oh pernah ke Malaysia itu? Pernah. Pas ke Malaysia pas umur berapa? Udah nikah? Belum. Oh belum. Umur berapa teh? Kelas 5 tuh baru kalau nggak salah 12 tahun. Karena waktu dulu masuk SD-nya 8 tahun. Jadi keluar SD berarti ya bisa dikatakan enggak? Enggak, kelas 5 SD terpaksa berhenti sekolah. Kelas 5 SD berhenti sekolah, terus ke Malaysia-nya? Pas Malaysia, pas umur ya itu 12 tahun dari keluar sekolah. Keluar sekolah SD? 12 tahun? 12 tahun. Masih kecil itu teh? Iya, karena walaupun kecil umurnya tapi badannya bongsor. Oh, tapi diterima ke sana langsung kerja? Alhamdulillah diterima. Oh gitu. Dapat diterima. 2 tahun. Dapat 2 tahun di sana. Dan majikan alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pulang baik. Ke Indonesia 2009. Oh 2009, jadi 2 tahun di sana gitu ya? Iya. Kenapa nggak ke sana lagi? Anak-anak nggak dibolehin. Nggak, maksudnya tadinya mau ngambil ke Hong Kong atau Thailand atau Singapura, tapi anak-anak mah nggak boleh jauh-jauh, nanti nggak bisa ketemu. Iya. Jadi setelah pulang ke sini, teteh masih belum nikah berarti waktu itu? Pas pulang ke Indonesia 2009 belum. Terus ketemulah sama bapak anak-anak. Baru di sini 2 minggu ketemunya 2 minggu, terus tunangan, habis tunangan 2 minggu sebulan baru nikah. Oh gitu ya. Dan setelah nikah nggak kemana-mana berarti? Nggak kemana-mana. Berarti teteh sekarang kerja lagi pas sudah cerai sama suami baru kerja gitu? Pas cerai 2014. 2014 cerai. Dan 2000 berapa kerja ke? 2018 baru kerja lagi ke Jakarta ya, ke kota. Nah itu mungkin ya, itu yang paling itunya umur 12 teteh udah berani. Ya mungkin dorongan dari orang tua juga, dari dikuatin sama Allah juga. Luar biasa ya. Menyambung hidup ya. Ya kita doakan ya teh ya, kita doakan juga teteh yang kuat, teteh luar biasa, seorang janda yang mengurus 4 anak yatim dan mengurus 2, bisa dikatakan 6 berarti ya teh. Iya. Tanpa ayah dan tanpa ibu, luar biasa ya. Teteh terima kasih. Mungkin insya Allah kalau juga misalnya ada rezeki lagi kita akan kesini lagi. Ya.
Teteh terima kasih. Kita pamit aja dulu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.